Barakallah. Tadi Ustaz berbicara tentang husnul khotimah, dan kita sering kali mendoakan saudara-saudara kita untuk husnul khotimah. Amin ya Allah. Kemudian kalau kita rasakan Ustaz, tadi Ustaz sudah memberikan nasihat utuh yang banyak, tapi sepertinya kita ini lelet Ustaz untuk bisa menyimpulkan. Jadi mungkin kalau istifadah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nashahil Ibad, kalau misalnya dimohonkan untuk disampaikan nasihat 5 yang bisa kita bawa pulang nantinya Ustaz, supaya hidup kita husnul khotimah. Iya. Yang pertama, ilmunya benar. Setelah ilmunya benar, amalnya benar. Tapi ilmu yang benar, amal yang benar, kalau keyakinan tidak benar, tak diterima Allah. Keyakinannya benar. Ilmunya benar dulu, ngaji. Setelah ilmunya benar, amalnya benar, diamalkan. Belajar sholat sunnah isyraq, sholat sunnah awabin, sholat duha, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, hafal semua, tapi gak pernah sholat. Gak bisa. Ilmunya benar, amalnya benar, keyakinannya benar. Keyakinan itu benar tidak benarnya bagaimana? Ketika diuji. Yang kita bawa mati menghadap Allah ini adalah ilmu yang benar, diamalkan dengan amal yang benar, keyakinan yang benar. Tapi orang beriman gak mau masuk surga sendirian, berteman dengan orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, jangan sendirian. Hendaklah kamu bersama. Orang beriman itu kalau dia masuk surga, dia nggak berkata alhamdulillah, dia tengok kanan, dia tengok kiri, dia tanya, sahabat kami yang kemarin sama ngaji sama kami kok nggak ada di sini? Kata malaikat, dia lagi transit. Di mana? Neraka jahanam. Makanya ada orang yang datang menghadap kepada Allah, teman saya, sahabat saya, dia nggak ada di surga ya Allah, dia masuk neraka. Kata Allah, cari temanmu, sahabatmu, kawanmu, keluargamu yang imannya sebesar duit dinar. Duit dinar itu duit logam, beratnya 4,25 gram kalau dinar. Setelah dicari, dia menarik. Itu namanya syafaat orang beriman. Tapi dia belum merasa puas, masih ada lagi teman saya ya Allah. Cari temanmu, sahabatmu, keluargamu yang imannya sebesar biji sawi, zarrah, dia bisa menyelamatkan. Itu namanya syafaat orang beriman. Makanya kadang jamaah itu kalau jumpa sama saya, Ustaz, tolong cari saya nanti di neraka ya. Saya bilang, kok pede kali masuk neraka. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ilmunya benar, amalnya benar, akidahnya benar, berkawan dengan orang benar. Jangan zolimi orang, jangan makan keringat orang, jangan aniaya orang, jangan singgung perasaan orang, jangan sakiti orang. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Jadi di antara kita ini semua, saya yang paling banyak dosa. Karena 3 kata sambutan tadi pendek-pendek semua. Makanya saya di ujung-ujung tausiah pasti saya ngomong, jika ada di antara bapak ibu yang tidak berkenan di hati, ada kata-kata saya ini menyinggung perasaan, maukah bapak ibu memaafkan saya? Belum, ini belum selesai lagi. Itu biasanya penutup itu. Ilmunya benar, amalnya benar, keyakinannya benar, bersama dengan orang benar, jangan zolimi orang, insya Allah. Amalnya benar, ilmunya benar, keyakinannya benar, berkawan sama orang benar, tapi menzolimi orang, menganiaya orang. Ya'ti yaumal qiyamati, ada orang-orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, solatnya banyak, wasiyamin, puasanya banyak, wahajjin, hajinya banyak, wazakatin, zakat infak sedekahnya banyak. Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa qadhafa hadza, menuduh si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Ukhidzat hasanatuhu, diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zolimi, dia aniaya, dia pukul, dia tuduh, dia fitnah. Ukhidzat khatayahum, ternyata yang ngantri masih panjang.
diambil dosa orang-orang yang dia aniaya, summa turihat ilaihi, dicampakkan kepada dia, summa turihat finnar, dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Makanya jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Ya tapi kan Ustadz Somad nggak bisa memenuhi kemauan semua orang ya. Saya mohon maaf, nggak semua orang bisa saya penuhi kemauannya. Tidak semua orang bisa minta foto, saya kasih foto. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, selesai foto lalu diupload. Nah jadi kalau sudah di luar kemampuan kita, balik kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai lebih dari kemampuannya. Allah juga maha alim, Allah maha tahu, khabir, maha mengerti. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati. Demikian Ustaz Juli. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu, jadi takut kan. Jadi tadi sampaikan bekal husnul khotimah itu ada 5 dan berat semuanya. Dan yang paling berat adalah ketika tidak zalim. Nah, supaya tidak zalim, mendominasi pertanyaan. Sekarang pertanyaannya disampaikan ke jamaah. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi ada 5 hal yang menjadi pegangan kita, insya Allah, ilmu yang benar, amal yang benar, keyakinan yang benar, berteman dengan orang-orang yang benar dan tidak bersikap zalim. Sekarang mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang perlu didalami, ada pertanyaan lain, silahkan sampai jam berapa? Sampai jam 9.15 ya. Sampai makan sahur katanya. Jadi secara teknis silahkan menunjukkan diri, kemudian nanti ditunjuk yang pertama, mungkin yang depan, belakang, dan seterusnya. Kesempatan diberikan kepada floor Bapak Ibu sekalian. Ada 3 ya, ada 3 penanya. Yang mau kita disebut Pak Andri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cobaan ada ayat yang tadi sampaikan Bapak. Iya. Kalau kita lihat dari kenyataannya banyak orang yang diuji, bahkan orang-orang beriman diuji, tapi sampai dia belum. Ya. Padahal Allah menyatakan bahwa diuji tidak sampai sesuai kemampuan. Ya. Tapi kalau kita lihat di kenyataan di masyarakat, bahkan dia sampai meninggalkan agamanya karena katanya ujian yang begitu berat. Ya. Dan dia kecewa dengan Tuhannya. Ya. Ini bagaimana kita menyikapi ayat ini? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Ustadz bacakan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba lebih dari kemampuannya. Tapi kenyataannya ada orang yang dapat ujian sampai depresi, sampai bunuh diri, bahkan sampai murtad, na'udzubillah. Kalau begitu bertentangan dong dengan ayat ini. Kronologis ceritanya begini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam dirimu, au tukhfuhu, atau kau sembunyikan, yuhasibukum bihillah, kau akan tetap dihisab, dihitung oleh Allah. Itu ayat sebelumnya. Kalau kau nyatakan apa yang ada dalam hatimu, atau kau diam saja, kau tetap akan dihisab, dihitung. Waktu ayat ini turun, sahabat Nabi datang. Kami nggak sanggup hidup kalau begitu ya Rasulullah. Misalnya kami diam aja, ngelihat orang pakai besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Ngelihat orang ganteng, istrinya biasa aja, melihat orang biasa, istrinya cantik. Lalu dalam hati kami, ini jangan-jangan pakai pelet nih. Kami nggak ngomong. Masa yang terlintas di hati kami juga akan dihisap, dihitung? Kalau begitu kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat. Bunyi ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksud ayat itu, kalau kamu nyatakan di mulut kamu, maka dicatat dosa. Tapi kalau hanya terlintas di hati sekali lintasan, dan kamu segera beristighfar, maka itu tidak dianggap sebagai dosa. Itulah makna ayat la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Makanya jangan memahami ayat Quran baca terjemah. Pertanyaan Bapak tadi bagus, karena banyak orang dibacanya ayat itu lalu dicocokkannya. Nama ilmunya cocokologi. Adapun orang yang bunuh diri karena tidak kuat dengan ujian kehidupan, itu bukan salah Allah lalu dikaitkan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kesalahan dia di mana? Kesalahan dia tadi dalam 5 poin yang ditanyakan Ustadz Juli. Kesalahan dia yang pertama adalah tidak ilmu yang benar. Kalau ilmu dia benar, maka ujung ayat itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, kurang diri, sakit mati, wathamarat, kurang buah-buahan, paceklik, masa kering berkepanjangan, musibah, wabasyiris sabir, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah itu datang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebenarnya bunuh diri itu pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Dengan penuh kesadaran dia ambil pisau, dia tusukkan ke jantungnya, lalu dia mati. Maka orang yang membunuh dirinya dengan menghunjamkan pisau ke jantungnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka khalidan mukhallada fiha abada, kekal selamanya, menghunjamkan api neraka ke jantungnya selamanya. Orang yang terjun na'udzubillah dari gedung yang tinggi, saking gak tahannya lagi dengan hidup, terjun dia, maka dia akan khalidan mukhallada fiha abada, terjun dari atas jurang neraka, masuk ke api neraka, naik lagi. Kenapa? Karena dia tidak dengan ilmu yang benar. Makanya nggak ada jalan lain untuk keluar dari masalah ini, ngaji. Makanya setiap daerah saya nanya, gimana? Ada nggak pengajian? Gimana Pak di Qatar ini? Ada nggak pengajian? Oh, banyak sekali Pak Ustadz. Setiap komunitas, setiap paguyuban, setiap persaudaraan, kekeluargaan ada pengajian. Malah saking bingung saking banyaknya pengajian. Maka bersyukur kita nikmat, ada pekerjaan, ada pengajian, tinggal diamalkan. Insya Allah Allah beri kekuatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan semuanya. Amin. Demikian. Yang belakang sekarang yang generasi muda ya Ustaz. Ya. Nah, dari yang belakang, adik-adik remaja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya saya mau izin bertanya. Ya. Kita ini kan generasi muda. Alhamdulillah kami selama di Qatar ini punya privilege ya untuk belajar dengan kurikulum internasional, kemudian juga berkawan dengan kawan-kawan dari berbagai macam negara. Ya. Kira-kira dari Ustaz sendiri apakah ada tips atau mungkin saran lah bagi kami ini calon pemimpin muda Indonesia ke depannya? Karena kita lihat kondisi Indonesia sekarang ini banyaklah berita-berita yang sering masuk dan kurang mengenakan begitu beritanya. Kira-kira dari Ustaz sendiri apakah ada nasihat atau mungkin saran lah buat kita yang generasi muda di sini? Jazakallah khair Ustaz. Yang pertama, karena adik-adik tinggal di negara yang nyaman, maka manfaatkan kesempatan ini untuk sukses studi. Studinya sukses. S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Jangan sampai nanti ibarat mau masuk hutan, ibarat pulang ke Indonesia itu masuk hutan, goloknya ada, panahnya ada, sinsunya ada, apapun yang dituntut untuk masuk ke hutan ada. Nama ilmunya palu gada, apa lu mau gua ada. Nah, jangan sampai ketika sampai nanti di daerah gimana dek, ini ada tawaran ngajar di Pasca nih S3. Aduh, kemarin saya mau S3, padahal di Qatar kemarin ada loh kesempatan, tapi itulah nasi sudah jadi tai ayam. Maka selagi ada kesempatan gas terus. Yang kedua, sukses organisasi. Karena banyak orang yang hanya berkutat di buku kuliah, ternyata setelah terjun ke masyarakat,
Itu organisasi sangat penting. Nggak tahu kita nasib ke depan. Tiba-tiba viral. Setelah viral, diajak nyalek. Bingung karena nggak pernah aktif organisasi. Nah, maka organisasi penting. Dan alhamdulillah di Qatar ini banyak organisasi. Tinggal pilih saja. Tapi jangan karena semangat ini lalu yang tua ini dikudeta. Tunggu, semua ada saatnya. Yang ketiga, sukses komunikasi. Karena banyak orang yang cerdas tapi komunikasinya nyelekit, nyinggung perasaan. Sopan santun, tata krama, budi bahasa, itu nggak ada sama orang barat tuh nggak ada. Saya nengok orang barat sama orang Arab nggak gitu. Kita ini sopannya luar biasa. 5 kali ngelihat orang 5 kali senyum. Orang barat, orang Arab nggak ada gitu. Padahal yang punya hadis itu Nabi Muhammad SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu shadaqah. Ketika sahabat kami, imam dari Gaza, Palestina, datang ke Riau, sebulan keliling masjid, saya ikut nerjemahkan dia ketemu jamaah. Apa kesan dia? Ditanya sama jamaah, apa kesan antum Syekh selama di Indonesia ini? Kata dia, orang Indonesia lah yang paling banyak mengamalkan hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi komunikasi ini baik. Kita kalau ketemu sama orang, yang kita ingat itu kesan kita adalah bagaimana adab dia. Masalah ilmu dia, masalah itu nanti. Tapi bagaimana komunikasi dia baik. Berapa banyak orang yang secara keilmuan hebat, tapi hati kita udah hambar aja. Kenapa? Ya karena nggak ada sopan santun, nggak ada tata krama, nggak ada budi bahasa, nggak belajar dia itu. Maka di rumah orang tua mengajar. Saya di sini, padahal bapak-bapak mungkin sudah 10, 20, 25 tahun di luar negeri, tapi anak-anaknya masih diajarkan. Tadi pagi, malam ini datang anak-anak kecil. Beberapa anak kecil datang mencium tangan. Berarti orang tuanya mengajarkan untuk sopan santun ala ketimuran, keindonesiaan, Nusantara. Yang keempat, disiplin. Ini disiplin ini kalau tidak, berapa banyak orang yang profesor, doktor, hebat, cerdas, ngomongnya mantap, tapi rusaknya kenapa? Karena disiplin. Saya sebetulnya Ustadz, itu orang luar biasa hebat. Tapi, kalau udah tapi, bayar. Tapi, kalau udah minjam uang, nggak balik Pak Ustadz. Disiplin ini. Disiplin ini paling penting. Yang kelima, karena Ustadz Juli selalu membatasi 5 aja. Integritas. Integritas ini penting. Saya baru pulang 2008 saya pulang ke Indonesia, 98 ke Mesir, 2003 ke Malaysia, 2004 ke Maroko, 2006 2007 mampir ke Brunei, pulang ke Jakarta, ikut tes UIN, lulus tes potensi akademik, lulus TOEFL, TOEFL, lulus ujian, lulus semua. Tinggal 2 orang, saya nggak lulus. Akhirnya pulang kampung. Kesana kemari segala macam. Banyak ujian-ujian. Ujian yang di kelas itu adalah ujian soal, ujian diktat, ujian lisan, ujian tulisan. Tapi ujian di masyarakat adalah ujian integritas. Ustadz Somad, ini kebetulan ada kunci mobil. Mobilnya ada nggak Pak? Ada. Karena kita khawatir kuncinya aja. Ini ada mobil Ustadz. Yang ngasih kunci itu ngasihnya di depan gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Diajak supaya jamaah nggak ada. Masjid An-Nur, Ustadz kita ke sana sebentar di depan. Saya bilang, saya ini masih manusia, masih tertarik sama mobil. Tapi kalau saya terima ini, saya nanti terutang budi. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Enggak selamanya hubungan ini baik. Iya sekarang hubungan kita baik. Kalau ada terjadi sesuatu,
nanti kalian ungkit-ungkit, aku nggak siap dengan ini. Tapi mereka nggak sakit hati karena saya tolaknya dengan baik. Berikut ini penyerahan mobil, kuncinya besar, serahkan lagi. Yang pertama itu mobil Kijang Innova. Kemudian ujian yang kedua itu mobilnya Fortune. Saya terima. Setelah saya terima, habis itu saya WA. Mohon maaf ya Pak, rumah saya kecil, nggak muat kalau garasinya kecil, mobilnya banyak. Nanti parkir pinggir jalan orang marah. Jadi mobil ini lebih bermanfaat untuk kepentingan dakwah. Dia nggak tersinggung, dia nggak marah, karena kita tolak dengan baik.